Baik, penghalang hidayah yang pertama adalah kejahilan. Penghalang hidayah yang pertama adalah kejahilan. Kejahilan itu artinya ketidaktahuan. Dalam pepatah kita disebutkan, tak kenal maka tak sayang. Ini juga terjadi dalam bab hidayah. Orang yang tidak mengenal hidayah, maka dia akan membenci hidayah. Dia akan menjauhi hidayah. Orang yang tidak tahu bahwa Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam itu misalnya berjenggot, jenggotnya lebat, bahwa Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam itu memerintahkan umatnya untuk memelihara jenggotnya, bahwa Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam itu sangat menghormati istri-istrinya, bahwa Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam itu sangat menjaga lisannya dari kata-kata yang tidak baik. Apabila ada orang yang tidak tahu tentang ini, maka dia tidak semangat untuk menerapkannya. Bahkan bisa jadi dia memusuhinya. Tak kenal maka tak sayang, benar-benar terjadi di sini. Maka agar kita bisa benar-benar jauh dari penghalang hidayah ini, hendaklah kita menghilangkan kejahilan-kejahilan kita. Caranya dengan terus mengupdate ilmu agama kita. Mengupdate ilmu agama ini banyak caranya. Yang paling bagus ya dengan menghadiri kajian-kajian ilmiah dari ustadz-ustadz yang memang sudah mumpuni ilmunya. Beberapa hari ini ada mulai terdengar lagi suara-suara dari tahdiran seorang ustadz kepada ustadz yang lain. Jangan dijadikan sebagai ustadz. Karena ustadz yang mentahdir merasa bahwa orang tersebut belum mumpuni ilmunya. Kenapa ada tahdiran seperti itu? Kenapa ada peringatan yang seperti itu? Karena ustadz yang mentahdir memang benar-benar sadar bahwa orang belajar itu harus kepada orang yang benar-benar mumpuni ilmunya. Antum para jamaah sekalian rahiman rahimakumullah. Kalau misalnya menjadikan seseorang sebagai ustadz, apakah antum akan curiga bahwa yang disampaikan itu suatu kebatilan? Tidak, pada asalnya yang disampaikan adalah suatu kebenaran. Makanya antum harus husnudzan kepada ustadz. Ini menjadi berbahaya ketika antum tidak selektif dalam memilih guru agama. Ini bahayanya di sini. Memang orang akan mengatakan, ustadz, anak kan sudah punya otak, anak punya logika, anak bisa menyaring perkataan ustadz. Yang baik-baik saya ambil, yang buruk-buruk saya tinggalkan. Ambil baiknya, buang buruknya. Anak punya pikiran, ustadz, anak bukan orang yang anak kecil, anak TK. Kata-kata ini sepertinya benar, sepertinya logis. Tapi sebenarnya sangat jauh dari kenyataan. Antum ketika belajar ilmu agama, di depan seorang ustadz yang sudah belajar misalnya tahunan, walaupun belajarnya keliru, tapi sudah belajar lama, dia sudah sampai S1, antum dasar agamanya masih SD. Sebagai orang yang dasar agamanya masih SD, apakah antum bisa menyaring orang yang agamanya dasarnya sudah S1? Susah. Dan ini berbahaya. Makanya jangan hanya ya mendengar kata-kata ambil baiknya buang buruknya kita merdeka. Enggak, bahaya itu. Para ulama dahulu tidak seperti itu. Para ulama dahulu berpesan agar kita berhati-hati dalam menentukan pilihan rujukan agama kita. Ya seperti antum dalam hal duniawi lah. Apakah antum akan membengkelkan mobil antum kepada sembarang orang, kemudian antum katakan, saya akan awasi. Nanti kalau dia kerjaannya bagus, tak biarkan. Kalau kerjaannya tidak bagus, saya akan protes. Apakah antum akan seperti itu? Kan enggak. Antum akan bawa mobil ini ke bengkel yang terpercaya. Bengkel yang terpercaya itu bisa salah juga. Tapi kan kemungkinannya kecil. Beda kalau antum membawa misalnya ke orang yang tidak ada keahlian bengkel lagi. Antum bilang, anak tahu kok permesinan, anak akan awasi dia. Tapi tetap saja kemungkinan salahnya semakin besar. Kesehatan juga seperti itu. Apakah antum akan mencari ilmu tentang kesehatan kepada orang yang tidak ahli kesehatan, kemudian akan antum katakan, saya kan punya otak, Ustaz. Anak punya logika. Anak bisa nyaring perkataan dia. Kan tidak seperti itu. Antum tetap akan selektif dalam memilih rujukan ilmu tentang kesehatan. Walaupun antum juga nanti akan menyaring perkataannya. Iya. Para jamaah sekalian rahiman rahimakumullah, sebenarnya sama masalah. Dalam masalah agama juga seperti itu. Dan di sini, ini bukan sikap fanatik. Bukan. Ini adalah sikap hati-hati.
Karena ketika kita sudah memilih rujukan ilmu agama yang tepat pun, kita tidak boleh fanatik. Makanya jangan disamakan ini dengan sikap fanatik. Enggak, ini adalah sikap hati-hati. Karena nantinya pun setelah kita menentukan itu, kita nanti masih menyaring. Kadang-kadang ustadz juga salah. Ustadz manusia. Kullu bani adama khata'. Semua anak Adam itu banyak salahnya. Makanya antum juga jangan fanatik kepada ustadz tertentu. Makanya saya tadi katakan, fanatiklah kepada Al-Quran, fanatiklah kepada sunnah Nabi Muhammad SAW, sebagaimana dipahami oleh para salaful ummah. Baik, yang pertama para jamaah, kejahilan. Allah Subhanahu wa taala di dalam surat Al-Anbiya ayat 24 mengatakan tentang kaum musyrikin, bal aktsaruhum la ya'lamunal haqq wa fahum mu'ridun. Akan tetapi kebanyakan mereka itu tidak tahu tentang kebenaran, makanya mereka berpaling darinya. Akan tetapi kebanyakan mereka apa? Tidak tahu tentang kebenaran, berarti jahil. Fahum mu'ridun, makanya mereka berpaling darinya. Ini menunjukkan bahwa penghalang hidayah diantaranya adalah ketidaktahuan. Baik. Yang berikutnya, penghalang hidayah ini juga sangat luar biasa pengaruhnya. Teman yang buruk. Teman yang buruk. Ini adalah penghalang hidayah yang sangat luar biasa. Abu Talib. Tidaklah dia mempertahankan agamanya yang sesat itu kecuali karena temannya. Karena teman-temannya. Subhanallah. Coba bayangkan ya. Bayangkan kejadian ini ada di depan kita. Rasulullah SAW hadir di tempat itu. Coba bayangkan kita berada di tempat ini. Dan kejadian ini kita saksikan. Rasulullah hadir. Ada Umayyah ibn Khalaf dan teman-temannya hadir di tempat itu. Ada Abu Talib yang sedang sakaratul maut. Sedang mendekati kematian. Kemudian Rasulullah SAW mengatakan, Qul la ilaha illallah kalimatan uhajju laka biha indallah. Wahai Abu Talib, katakan la ilaha illallah. Satu kalimat yang nantinya akan menjadi hujjah bagiku di hadapan Allah agar engkau selamat. Kemudian di saat yang sama setelah itu Umayyah ibn Khalaf mengatakan, atarghab an millati Abi Talib, an millati Abdul Muttalib. Wahai Abu Talib, kamu benci kepada agamanya Abdul Muttalib. Abdul Muttalib ini ayahnya Abu Talib. Kamu benci kepada agamanya Abdul Muttalib. Rasulullah katakan lagi, katakan la ilaha illallah. Umayyah ibn Khalaf mengatakan seperti itu. Coba antum ada hadir di kejadian yang seperti itu, subhanallah. Akhirnya Abu Talib mati dalam keadaan kafir. Kenapa? Ada teman-teman buruknya ini, berbahaya sekali. Para jamaah sekalian rahimanallah, di zaman kita ini, di masa kita ini, ana melihat banyak orang-orang yang asalnya sudah semangat menerapkan sunnah Nabi Muhammad SAW, tiba-tiba terlihat setelah itu menjauh. Ketika ditanya, ya kenapa orang ini menjauh? Banyak jawabannya adalah karena teman-teman. Karena lingkungannya. Karena circle-nya. Berbahaya para jamaah sekalian rahimana wa rahimakumullah. Makanya, peganglah prinsip dalam kehidupan. Lebih baik satu teman yang baik. Yang mengantarkan kita dan menjaga kita dalam hidayah daripada 1.000, 2.000, 5.000 teman. Di Facebook antum. Di media-media sosial antum. Lebih baik teman antum sedikit. 100, 200 daripada ribuan, tapi yang ditampakkan dari pesan-pesannya adalah pesan-pesan yang buruk. Lebih baik kita selektif. 1, 2, 3 orang tidak ada masalah. Yang penting pesan-pesan yang tampak di beranda kita adalah pesan-pesan yang baik. Antum percuma punya teman 5.000 orang, 10.000 orang, 4.000 orang, tapi kerjaannya setiap hari di depan mata antum mengupload sesuatu yang dimurkai oleh Allah Subhanahu wa taala. Sesuatu yang mengajak antum kepada keburukan. Untuk apa? Nantinya juga ketika antum ada musibah, mereka nggak akan bantu. Ia akan bantu biasanya teman-teman yang baik. Maka para jemaah sekalian rahiman rahimakumullah, jaga lingkungan kita. Jaga lingkungan kita. Kata para ulama di zaman dulu, An-nas abna'u tabi'atihim. Manusia itu jadi anak lingkungannya. Manusia itu
Jadi anak lingkungannya. Lingkungannya seperti apa, dia akan seperti itu. Dan ini sangat terlihat pada akhlak anak-anak kita. Dan kita sebenarnya tidak ada bedanya dengan anak-anak kita. Hanya saja bedanya itu kadar yang berbeda. Misalnya ya, anak suka main. Sebenarnya itu ada di kita. Kadarnya saja yang berbeda. Atau jenis permainannya yang berbeda. Sebenarnya tabiat itu ada di kita. Anak terpengaruh dengan keadaan, dengan lingkungan, kita juga demikian. Hanya saja mungkin kadarnya di anak itu besar. Karena memang dia seperti kertas yang masih kosong. Ketika dicoret dengan coretan sedikit pun kelihatan, terpengaruh. Sedangkan hati kita sudah banyak coretannya. Sehingga coretan-coretan yang sedikit tidak terlalu mempengaruhi. Anak tidak punya prinsip hidup yang kuat. Sedangkan kita mungkin punya prinsip hidup yang kuat. Tapi tetap saja lingkungan ini mempengaruhi. Lingkungan sangat berpengaruh. Dalam hidayah juga demikian. Lingkungan sangat mempengaruhi. Kenakalan-kenakalan anak remaja rata-rata karena lingkungan yang tidak diperhatikan. Rata-rata karena orang tua yang tidak melokalisir anaknya untuk berada di lingkungan yang baik. Kita sering melihat anak-anak yang berandalan itu ternyata orang tuanya baik-baik saja. Kenapa mereka jadi seperti itu? Karena lingkungannya. Dalam sejarah Islam, ada ulama-ulama yang berubah jadi sesat. Ada yang karena dia menikahi wanita. Ada seorang ulama besar menikahi wanita, kalau tidak salah wanita Khawarij. Akhirnya ulama ini terpengaruh dengan istrinya. Jadi Khawarij. Ini kenapa? Karena lingkungan, karena teman. Makanya para jamaah sekalian rahimana wa rahimakumullah, carilah teman-teman yang baik. Carilah teman-teman yang semangat menghadiri kajian. Carilah teman-teman yang berada di atas hidayah yang lurus. Agar apa? Agar kita terpengaruh. Katakan agar kita terpengaruh. Jangan selalu mengatakan kami akan mempengaruhi mereka. Tidak. Kamu juga bisa terpengaruh. Agar kita terpengaruh dengan orang-orang tersebut. Dengan kebaikan mereka. Yang ketiga para jamaah sekalian rahimana wa rahimakumullah, termasuk penghalang hidayah adalah mendengarkan syubhat. Mendengarkan syubhat. Syubhat itu apa, Ustaz? Syubhat yang kita maksud di sini adalah logika-logika, pernyataan-pernyataan, alasan-alasan yang kelihatannya benar, padahal sebenarnya kebatilan. Alasan-alasan, dalih-dalih yang kelihatannya benar, tapi sebenarnya kebatilan, ini banyak mempengaruhi keburukan manusia. Kalau antum antum baca di dalam Al-Quran, di antara yang digambarkan atau diceritakan atau dikisahkan oleh Al-Quran tentang orang yang syubhatnya sangat luar biasa adalah Fir'aun. Fir'aun ini, di samping karena dia seorang raja yang mutlak kekuasaannya, sampai ketika mengatakan ana rabbukumul a'la, aku adalah Rabb kalian yang paling tinggi, yang paling mulia. Rakyatnya menerimanya. Itu menunjukkan kekuasaan dia yang sangat mutlak. Ini syubhatnya sangat luar biasa. Coba lihat di surat Ghafir ayat 51 sampai 54. Ini syubhat yang disampaikan oleh Fir'aun kepada rakyatnya, kepada orang-orang yang ada di sekitarnya. Allah Subhanahu wa taala menceritakan ini. Wa nada Fir'aun fi qaumi. Fir'aun memanggil-manggil di tengah-tengah kaumnya. Fir'aun sedang menyampaikan perkataan kepada kaumnya dengan suara yang tinggi. Ya qaum, alaysa li mulku Misra? Wahai kaumku, bukankah kerajaan Mesir ini ada di bawahku? Ada di bawah kekuasaanku? Bukankah kerajaan Mesir ini milikku? Wa hadhil anharu tajri min tahti. Bukankah sungai-sungai ini berjalan di bawahku, maksudnya di daerah kekuasaanku? Afala tubsirun? Ini syubhat ya. Tidakkah kalian melihat kekuasaanku? Tidakkah kalian melihat alam ini, sungai Nil, ini semuanya milikku? Am ana khairun min hadzal ladzi huwa mahin wa la yakadu yubin? Bukankah saya lebih baik sebagai seorang raja yang berkuasa mutlak dan dengan kekayaan yang luar biasa? Bukankah saya lebih baik? Ya, hina. Karena memang Musa itu dari Bani Israel, dari kabilah yang hina ketika itu. Bukankah saya yang lebih baik daripada ini? Si Musa ini yang hina.
Wala yakadu yubin, bahkan untuk menjelaskan kata-kata saja dia tidak mampu menjelaskan dengan baik. Jadi Nabi Musa alaihissalam itu punya cacat di lidahnya karena waktu kecil dia makan bara api yang diberikan oleh Firaun. Akhirnya ya ketika menyebutkan kata-kata itu kurang jelas, tapi masih bisa difahami oleh kaumnya. Jadi Firaun menyebutkan tentang kelebihan-kelebihan dia dan menyebutkan tentang kekurangan-kekurangan Nabi Musa di hadapan kaumnya. Coba lihat ini, saya punya kekuasaan, saya punya kekayaan, bukankah saya yang lebih baik daripada Musa yang hina ini? Dan untuk menjelaskan sebuah hakikat saja tidak pecus, tidak bisa. Falaula ulqiya alaihi aswiratun min dhahabin aw jaa'a ma'ahu al-malaikatu muqtarinin fastakhaffa qaumahu fa'ata'u. Jadi setelah itu akhirnya kaumnya mengikuti Fir'aun karena syubhat-syubhat yang dilontarkan oleh Fir'aun. Di antara syubhat yang dilontarkan oleh Fir'aun, ya, disebutkan di dalam surat Ghafir juga ayat 24. Qala Fir'aunu ma urikum illa ma ara wa ma ahdikum illa sabilar rasyad. Fir'aun mengatakan, aku tidak melihat ada pendapat yang lebih baik daripada pendapat yang aku sampaikan. Wa ma ahdikum illa sabilar rasyad, dan aku tidaklah memberikan petunjuk kepada kalian kecuali kepada jalan yang lurus. Siapa yang mengatakan? Fir'aun. Aku tidak melihat ada pendapat yang lebih bagus daripada pendapat yang aku sampaikan kepada kalian ini. Dan tidaklah aku memberikan hidayah, petunjuk kecuali kepada jalan yang lurus. Ya, ini disampaikan oleh Fir'aun kepada kaumnya. Ini syubhat seperti ini. Jadi kesesatan, tapi disebut sebagai kebenaran, sebagai hidayah, sebagai petunjuk. Luar biasa ini kata-kata Fir'aun dalam mengelabui kaumnya. Termasuk di antara contoh syubhat yang disebutkan di dalam Al-Quran yang akhirnya mempengaruhi Nabi Adam adalah syubhatnya iblis. Coba iblis, ya, kita lihat ya perkataan Allah Subhanahu wa taala ketika mengisahkan kata-kata iblis ini. Ada di surat Al-A'raf ayat 20 sampai 22. Fawaswasa lahuma asy-syaitanu liyubdiya lahuma ma buriya anhuma min sawatihima. Wa qala, intinya syaitan di sini memberikan bisikan-bisikan yang buruk, memberikan was-was, maksudnya bisikan-bisikan yang buruk kepada Adam dan Hawa. Termasuk di antara bisikannya, "Ma nahakuma rabbukuma an hadhihi syajarah illa an takuna malakaini aw takuna minal khalidin." Jadi Nabi Adam dan Hawa itu sadar kalau mereka berdua tidak boleh mendekati pohon. Apa yang disampaikan oleh iblis? Iblis menyampaikan, sebenarnya kamu berdua itu memang dilarang. Sebenarnya memang ada larangan untuk mendekati pohon ini. Tapi larangan itu hanya untuk para malaikat. Larangan itu hanya untuk siapa? Para malaikat. Atau orang-orang yang kekal selama-lamanya. Jadi di sini iblis, ya, dia pinter ya. Pinternya dari sisi, dia tidak menafikan adanya larangan itu. Adam bahwa larangan itu khusus untuk orang-orang yang Nabi Adam bukan termasuk di dalamnya. Dan iblis ketika menyampaikan kata-kata ini, itu bersumpah. Wa qasamahuma inni lakuma laminan nasihin. Iblis bersumpah kepada keduanya, inni lakuma laminan nasihin. Sesungguhnya aku itu benar-benar pemberi nasihat untuk kalian berdua. Sesungguhnya aku benar-benar memberikan nasihat kepada kalian berdua. Ya, akhirnya fadallahuma biwurur. Akhirnya ya karena iblis memberikan tipuan-tipuan ini kepada keduanya, akhirnya Nabi Adam dan Siti Hawa ya memakan buah dari pohon tersebut. Ini pengaruh syubhat. Syubhat ini sangat berbahaya. Makanya para jemaah, jangan sampai kita punya anggapan saya sudah ngaji lama, saya akan masuk ke grup-grup yang penuh dengan syubhat, saya akan bantai semua syubhat itu. Jangan berbangga-bangga seperti itu. Kita itu tidak bisa menjaga hati. Kita tidak bisa menjamin hati kita akan terus kuat. Syubhat itu bisa jadi, pertama, ya, dia menusuk, tapi tusukannya lemah. Tapi kalau terus kita diserang terus, lama-lama kita akan kena.
Makanya para jemaah sekalian rahimakumullah, ingatlah terus sabda Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, la tatamannau liqa'al adu. Jangan sampai kalian itu berharap bertemu musuh. Syubhat itu musuh kita. Jangan berharap bertemu syubhat. Fa idza laqitum fathbutu. Tapi kalau kalian ketemu dengan musuh, maka lawan. Kalau ketemu musuh tanpa keinginan, kalian harus teguh. Kalian harus lawan. Tapi jangan sampai berharap bertemu musuh. Walaupun kita ya secara kehidupan nyata, walaupun kita punya ilmu bela diri yang kuat, ya. Maka apakah kita berharap ketemu begal misalnya? Apakah kita berharap ketemu dengan orang-orang yang ingin misalnya merampas harta kita? Apakah kita ingin bertemu dengan orang-orang jahat? Kan tidak. Tetap kita inginnya selamat dari orang-orang yang jahat seperti itu. Tapi kalau ternyata memang ada orang jahat, maka kita berani untuk melawannya. Begitu pula dalam masalah hidayah ini. Jangan sampai kita sengaja membahayakan hidayah yang ada pada kita. Tapi kalau misalnya ada bahaya yang datang kepada kita, kita harus pertahankan hidayah itu semampu kita. Baik para jemaah sekalian rahimanallah. Yang keempat, penghalang hidayah yang juga sangat besar adalah fitnah harta. Fitnah harta inilah yang akhirnya menghalangi hidayah dari orang-orang ahlul kitab. Banyak orang-orang ahlul kitab yang tidak menerima hidayah, baik di zaman dulu maupun di zaman sekarang, karena sisi harta. Kalau dia masuk Islam, maka ekonominya akan diboikot. Harta dia akan dilucuti. Akhirnya banyak orang yang takut masuk Islam. Sebaliknya juga demikian, bukan sebaliknya. Contoh lain juga, ya orang yang orang yang sudah Islam, tapi berada di lingkungan yang jauh dari sunnah, bahkan memusuhi sunnah. Orang-orang yang seperti ini seringkali tahu kalau sunnah itu yang benar. Tapi kalau dia ngikuti sunnah, maka hartanya dia akan banyak yang hilang. Akhirnya dia tetap tidak mau ya untuk menerima hidayah sunnah. Makanya para jemaah sekalian rahimanallah, bersyukurlah ketika Allah Subhanahu wa taala tidak memberikan cobaan kepada antum dalam bidang harta ini. Karena ini sesuatu yang berat. Banyak musisi-musisi yang mereka sudah mendengarkan dalil diharamkannya musik. Tapi mereka tetap mempertahankan musiknya. Kenapa? Karena kalau mereka mengikuti dalilnya, mata pencaharian mereka habis. Dan mereka kesulitan untuk mencari penghasilan dari yang lainnya. Jadi karena sisi harta, akhirnya dia meninggalkan hidayah. Sama perbankan riba. Banyak orang yang sudah datang kepadanya ayat-ayat tentang ancaman riba. Hadits-hadits tentang ancaman riba. Tapi karena kalau dia meninggalkan dunia riba, maka dia tidak bisa bekerja. Dalam pandangan dia seperti itu ya, bukan hakikatnya ini. Dia menganggap seperti itu. Akhirnya apa? Dia tetap pertahankan ribanya. Adapun hidayah ini dia abaikan. Ini berat jemaah, bukan sepele ini. Berat. Konsekuensinya dia harus mau hidup dalam keadaan yang berat. Dan dia bersama keluarga, bersama anak. Makanya kalau kita diberikan hidayah tanpa ada ujian seperti ini, bersyukurlah kepada Allah Subhanahu wa taala. Ana mendengar banyak ya cerita-cerita dari para ex-bankir. Memang benar perjuangan mereka berat jemaah. Asalnya sudah hidup nyaman, gaji di atas 3 digit. Tiba-tiba dia meninggalkan itu semuanya, dan 1 bulan yang akan datang dia mungkin hanya bisa mendapatkan 2 juta. 1/10-nya aja tidak ada. Dan dia harus sabar seperti itu. Karena memang dia belum tahu mana pekerjaan yang bisa dia lakukan dengan baik. Ini dia masih coba-coba. Sebelumnya dapat 30 juta lebih, sekarang 3 juta saja sulit. Padahal dia punya anak yang harus dia hidupi. Dia punya istri yang harus mempertahankan misalnya gaya hidupnya. Ini berat. Bisa jadi istrinya ingin cerai. Bisa jadi anaknya protes. Makanya fitnah harta ini sangat-sangat berat.
Tapi harus ya kita lawan ya fitnah harta ini. Kalau memang kita menginginkan keselamatan di dunia ini. Dan bagi yang diuji dengan ujian seperti ini, yakinlah dengan seyakin-yakinnya bahwa jatah rizki kita tidak akan berkurang sedikit pun ketika kita menyambut hidayah Islam, menyambut hidayah sunnah. Mungkin Allah ingin uji kita dalam masa-masa tertentu. Tapi sabarlah. Sabarlah atas ujian Allah itu. Nantinya Allah Subhanahu wa taala akan memberikan ganti yang lebih baik. Disebutkan di dalam hadis yang secara sanad kurang kuat, namun secara makna sahih, man taraka syai'an lillah, awwadahu Allahu khairan min. Barang siapa yang meninggalkan sesuatu karena Allah, Allah akan berikan kepada dia ganti yang lebih baik dari yang dia tinggalkan. Yang kelima, termasuk di antara penghalang hidayah adalah fitnah kedudukan. Fitnah kedudukan, fitnah kekuasaan. Ini juga berat jemaah. Banyak orang-orang yang akhirnya meninggalkan hidayah yang dia ketahui sudah sampai kepada dia karena kedudukan. Kalau dia mengambil hidayah itu, konsekuensinya kedudukannya hilang. Konsekuensinya jabatannya turun. Bahkan dia akan dikeluarkan dari sistem. Ini Masya Allah banyak sekali. Husnudzon banget antum sama anak. Iya. Masalah jabatan jemaah. Hirakl atau yang terkenal dengan Heraklius. Azimur Rum, raja kaum Romawi. Dia tahu akan kenabian Nabi Muhammad SAW setelah dikasih tahu oleh Abu Sufyan. Dia sudah tahu bahwa orang ini membawa kebenaran, yaitu Nabi Muhammad SAW. Tapi tidak mau menerima kebenaran itu. Kenapa? Karena dia kalau masuk Islam, maka rakyatnya akan menurunkan dia. Walaupun raja jemaah. Apalagi seorang menteri, apalagi seorang kepala desa, apalagi kepala pondok. Ini sudah raja. Itu saja bisa takut jabatannya hilang. Dan akhirnya itu yang terjadi. Tidak masuk Islam. Padahal tahu. Tahu kalau ini benar. Mungkin saja ini yang menjadi rahasia kenapa Hirakl ketika dikasih surat, dikirimi surat, dijaga surat itu. Tidak disobek-sobek seperti Raja Persia. Raja Persia dikirimi surat dari Nabi SAW, suratnya disobek-sobek. Akhirnya Rasulullah mendoakan keburukan. Allahumma mazzik mulkahu. Ya Allah, sobek-sobeklah kekuasaannya dia. Makanya sampai sekarang kerajaan Persia tidak bisa kembali lagi. Dapat kutukan dari Nabi kita Muhammad SAW. Beda dengan kerajaan Romawi. Sampai sekarang masih ada. Kenapa? Didoakan oleh Rasulullah SAW. Allahumma tsabbit mulkahu. Ya Allah, teguhkan kerajaannya. Makanya ada yang mengatakan kerajaan Romawi itu nanti sampai hari kiamat masih ada. Karena doa Nabi kita Muhammad SAW. Intinya Heraklius itu mati dalam keadaan kafir padahal dia tahu kebenaran. Kenapa? Ya karena khawatir jabatannya akan hilang. Coba lihat kisahnya Najasyi, Raja Habasyah. Habasyah dulu itu daerah yang maju, negeri yang maju, lebih maju daripada Makkah. Habasyah itu sekarang dikenal dengan Ethiopia. Kalau kita bandingkan sekarang Ethiopia dengan Makkah, jauh ya. Makkah jauh lebih maju. Kalau dulu di zaman Nabi SAW, Habasyah itu lebih maju daripada Makkah. Raja Habasyah masuk Islam jemaah. Masuk Islam. Tapi beliau menyembunyikan keislamannya. Karena kalau beliau tampakkan, maka akan ditinggalkan oleh rakyatnya. Tapi Masya Allah ya, masih bisa masuk Islam itu luar biasa. Disembunyikan sampai matinya. Sampai matinya, rakyatnya tidak tahu kalau dia masuk Islam. Makanya, tidak ada yang menyolatinya. Akhirnya Rasulullah SAW sholat gaib bersama para sahabatnya. Untuk siapa? Raja Najasyi. Ini fitnah kekuasaan. Fitnah kedudukan. Banyak dari pemegang jabatan tahu tentang benarnya hidayah sunnah. Tapi mereka tetap memusuhinya. Karena kalau mereka membelanya, mereka akan dijauhkan dari jabatannya.
Dan banyak cerita ya, banyak cerita tentang perjuangan orang-orang yang memegang teguh hidayah, walaupun akhirnya disingkirkan dari kekuasaan. Itu menunjukkan beratnya ya cobaan ini. Para jamaah sekalian rahimana wa rahimakumullah. Yang keenam, termasuk penghalang hidayah adalah taklid buta, fanatik buta, dan berlebih-lebihan terhadap figur tertentu. Fanatik buta dan ghulu, ya ghulu itu sikap berlebih-lebihan terhadap figur tertentu. Kalau kita melihat kisah-kisah yang disebutkan oleh Allah Subhanahu wa taala di dalam Al-Qur'an, kita akan mendapati banyak kaum yang menolak dakwah Nabi yang diutus kepadanya karena alasan fanatik buta. Mereka mengatakan, seperti inilah kami dapati nenek moyang kami. Dia fanatik kepada nenek moyangnya. Coba lihat di surat Az-Zukhruf ayat 23. Wa kadzalika ma arsalna min qablika fi qaryatin min nadhirin illa qala mutrafuha inna wajadna aba'ana ala ummah wa inna ala atharihim muqtadun. Seperti itulah setiap kami mengirimkan utusan ke sebuah daerah, sebuah desa, sebelum kami mengutusmu wahai Muhammad, kecuali orang-orang yang kaya di daerah tersebut mengatakan inna wajadna aba'ana ala ummah. Sungguh kami telah mendapati nenek moyang kami itu telah berjalan di atas jalan tertentu. Dan kami akan selalu mengikuti jalannya mereka. Tidak seperti jalanmu. Dan di sini disebutkan ya, bahwa yang menentang siapa? Orang-orang kaya. Orang-orang yang dikayakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan memang banyak terjadi yang seperti ini. Walaupun ya itu tidak menafikan ada orang-orang yang kaya yang membantu dakwah. Tapi sebaliknya juga banyak ya orang-orang yang kaya yang menyerang atau menghalangi dakwah ini. Karena mereka merasa terganggu penghasilannya. Karena dakwah sunnah. Para jemaah sekalian rahimana wa rahimakumullah, lihat juga di surat Asy-Syu'ara ayat 74. Di situ disebutkan hujjahnya orang-orang kafir dari kaumnya Nabi Ibrahim. Mereka mengatakan, bal wajadna aba'ana kadzalika yaf'alun. Bahkan kami dapati nenek moyang kami melakukan yang seperti itu. Seperti perbuatan yang mereka lakukan ketika Nabi Ibrahim mendakwahi mereka. Nenek moyang kami juga menyembah berhala-berhala kok. Ini fanatik kepada siapa? Nenek moyang. Di surat Al-Qasas ayat 36 tentang kisahnya Nabi Musa, ma sami'na bihadza fi aba'ina al-awwalin. Jadi kaumnya Nabi Musa atau kaumnya Fir'aun, ya rakyatnya Fir'aun yang didakwahi oleh Nabi Musa mengatakan, kami tidak pernah mendengar yang seperti ini di nenek moyang kami. Wahai Musa, kamu datang dengan sesuatu yang tidak pernah kami dengar dari nenek moyang kami. Kamu yang salah, nenek moyang kami yang benar. Ini fanatik, berlebih-lebihan. Pokoknya yang dari nenek moyang itulah yang benar. Ya ini tentunya sikap yang sangat tidak pantas. Tentang kafir Quraisy disebutkan juga oleh Allah Subhanahu wa taala di surat Shad ayat 6 sampai 7. Ini juga sikap fanatiknya orang kafir Quraisy. Baik, kita percepat. Yang ketujuh adalah kesombongan. Sombong bisa menghalangi hidayah. Baik. Silahkan dirujuk di surat Al-A'raf ayat 146. Silahkan juga dirujuk di surat An-Naml ayat 14. Ini menjelaskan tentang bahwa kesombongan itu menjadi penghalang seseorang mendapatkan hidayah. Yang di surat An-Naml ayat 14 itu menceritakan tentang Fir'aun. Wajahadu biha wastaiqanatha anfusuhum zulman wa 'uluwa. Kaumnya Nabi Musa, ya di antaranya Fir'aun dan bala tentaranya, mereka itu mengingkari. Mereka mengingkari ajaran Nabi Musa. Wastaiqanatha anfusuhum, padahal di hati-hati mereka yakin dengan apa yang disampaikan oleh Nabi Musa. Apa alasannya? Zulman wa 'uluwa. Mereka melakukan itu secara zalim dan 'uluwa, dengan hati yang tinggi, sombong. Dengan kesombongan itu akhirnya mereka tidak menerima hidayah yang dibawa oleh Nabi Musa alaihissalam. Yang kedelapan tentang hasad.
Hasad ini akhirnya menghalangi kaum Yahudi yang sudah tahu tentang Nabi Muhammad SAW dan kitab Al-Quran, sebagaimana mereka kenal anak-anak mereka. Tapi karena hasad, mereka akhirnya tidak menerima dakwahnya Nabi Muhammad SAW. Ya, minhumul mu'minun wa aktsaruhumul fasiqun. Ya, ada di antara ahlul kitab itu yang beriman, tapi kebanyakan mereka fasik. Kebanyakan mereka tidak beriman. Fala yu'minuna illa qalila. Disebutkan di dalam surat An-Nisa, fabima naqdihim mitsaqahum wa qawlihim fabima naqdihim mitsaqahum wa kufrihim bi ayatillahi wa qatlihimul anbiya'a bighairi haqqi wa qawlihim qulubuna gulf bal taba'a Allahu 'alaiha bi kufrihim fala yu'minuna illa qalila. Jadi disebutkan di situ fala yu'minuna illa qalila. Orang-orang Yahudi itu tidak ada yang beriman kecuali hanya sedikit. Kenapa? Karena mereka hasad. Hasad dengan Nabi Muhammad SAW, hasad dengan kaum mukminin. Baik, tentang hasad ini bisa dirujuk di surat Al-Baqarah ayat 109, bisa juga dirujuk di surat An-Nisa ayat 54-55,